Baca. Betul lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Pancasila, Pancasila artinya niat dan sila adalah Ya udah. Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negaraagama karangan Suprapanca dan kitab Sutasoma karangan Kutandala. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbagai sendi yang lima atau pelaksanaan kesusilaan yang lima. lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Terus belakang. 31 Mei 1945. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Susono dalam pidato pimpinan memberikan 5 asas: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan tali berpikir, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kesejahteraan, samping. Pada tanggal 25 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang panitia Siapat Kemerdekaan Indonesia PKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 didahulukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
sekarang kita belajar lahirnya Pancasila ya. Jadi Pancasila itu lahir tidak langsung tahu-tahu ada ya, tapi ada proses di dalamnya ya. Di sini ya, ini lama sekali ya, sebelum Pancasila itu ada ternyata sudah pernah dicetuskan ya, ketika masih zaman Kerajaan Majapahit ya. Nah, di sini sebenarnya ini Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Sanskerta itu kalau kalian pengen tahu tuh Hono Coroko itu ya, yang kalian pelajari di bahasa Jawa. Nah, itu adalah peninggalan ya, peninggalan nenek moyang kita bahasanya ya. Nah, yang artinya apa? Panca dan sila ya. Jadi panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar. Nah, sehingga disebut 5 dasar atau 5 asas ya. Makanya kalau ada anak-anak siapa namanya pakai panca, oh berarti itu anak kelima ya. Jadi sudah bisa dipastikan ya. Nah, istilah Pancasila ini juga dikenal ya, Sektiman Majapahit ini ya, yang Bapak sampaikan tadi. Nah, ini ada 2 kitab ya. Yang pertama kitab Negara Kertagama. Nah, itu yang kitab yang pertama, karangan Empu Prapanca. Dan yang kedua kitab karangan kitab Sutasoma. Nah, ini karangannya Empu Tantular ya. Ya, terutama di kitab Sutasoma ini yang sering keluar ini ya. Jadi nama kitabnya kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, di situ dijelaskan ya, Pancasila berarti berbatu sendi ya, yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5 ya. Nah, lahirnya pertama kali ya Pancasila itu dari usulan-usulan ya. Jadi sebelumnya ada Pancasila ini ada beberapa tokoh yang mengusulkan ya, waktu persiapan ya, waktu ada sidang BPU PKI. Jadi BPU PKI ini dibentuk oleh Jepang ya, tujuannya untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, tapi itu cuman hapus-hapusannya Jepang ya. Nah, jadi Jepang itu membuat ini sebenarnya dia itu hanya mengiming-imingin Indonesia ya, tapi sebenarnya dia tidak akan mau tidak mau kemerdekaan bangsa Indonesia ya, cuma diiming-imingin tok ya negara kita. Nah, jadi badan yang pertama ini BPU PKI. Apa itu BPU PKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, diling-iling panjangannya ya, BPU PKI ya. Yang pertama, nah, ada 3 tokoh di sini ya. Yang pertama ada tokoh Muhammad Yamin ya. Nah, pada tanggal 29 Mei Muhammad Yamin juga mengusulkan isi Pancasila juga sama 5 ya. Pri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan dan kesejahteraan. Ya, ini. Terus yang kedua disusul lagi ya pada 2 hari berikutnya oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. Nah, Dr. Supomo ini dia mengusulkan ya, sama 5 juga, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, terus keadilan rakyat ya. Nah, setelah itu tokoh yang terakhir adalah Soekarno. Nah, sini Soekarno dia juga sama mengusulkan, jadi ada 3 tokoh ya. Nah, sini Soekarno mengusulkan pada tanggal 1 Juni ya, mengusulkan sama internasionalisme ya, ada 5 dasar juga, pri kemanusiaan ya, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial. Nah, yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, sekarang karena Bung Karno pada tanggal 1 Juni ini mengusulkan Pancasila namanya, maka dianggap ya disahkan ya oleh pemerintah tanggal 1 Juni 45 sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, tapi ini Bapak nggak sependapat dengan keputusan pemerintah ini, dikatakan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, itu dipertentangkan oleh para sejarawan ya. Kenapa tidak tepat ya kalau tanggal 1 Juni dikatakan sebagai hari lahirnya Pancasila? Sebab kenapa?
Nah, karena pada tanggal 1 Juni ini nih baru berupa usulan, ada 3 tokoh ya, Muhammad Yamin, Supomo, sama Insinyur Soekarno. Ada 3 tokoh kok, kenapa yang ini kan cuma 1 tokoh. Nah, yang 2 tokoh kok tidak dianggap. Nah, padahal isinya Pancasila itu gabungan dari ketiga tokoh ini, isinya diambil. Ya, jadi ini Pancasila ini bukan hasil karya dari Bung Karno, makanya pada memprotes para sejarawan ya, tidak tepat itu. Ya. Kalau dikatakan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, terus apa yang sebenarnya yang terjadi? Nah, di sini. Nah, berikutnya kita akan tahu sebenarnya kapan tuh lahirnya Pancasila. Nah, kalian lihat di paragraf berikutnya ini. Nah, tanggal 18 Agustus 45, jadi 1 hari setelah Indonesia merdeka ya. Nah, jadi 1 hari setelah Indonesia merdeka barulah ya PPKI. Nah, jadi yang pertama kali BPUPKI ya. BPUPKI ini tugasnya dia merumuskan dasar Pancasila. Ya. Sudah kita dibubarkan. Nah, BPUPKI dibubarkan, didirikan lagi badan yang kedua, yaitu dinamakan badannya PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, panitia PPKI ini ya pada tanggal 18 Agustus dia mengesahkan langsung 2 yang merupakan dasar dari bangsa kita, dasar dari negara kita apa saja ya. Yang pertama Undang-Undang Dasar ya 1945 itu disahkan pada tanggal 18 Agustus, jadi 1 hari setelah Indonesia merdeka. Nah, yang kedua yang disahkan apalagi Pancasila ya sebagai landasan ya, dasar hukum juga ya. Nah, jadi bisa dilihat dari sini ya. Nah, jadi lahirnya Pancasila itu ya ketika disahkan ya, kalau sudah disahkan berarti sudah digunakan ya, sama kayak kalian lahir. Nah ya, kalian lahir. Nah, ketika kalian lahir itu ya, nah berarti kan kalian sudah menghirup udara di bumi ini. Nah, maka kalian bisa memperingati hari lahir kalian ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian masih dalam kandungan ya nggak bisa dikatakan kalian sudah lahir ya, jadi harus keluar dulu, disahkan seorang dan dulu, oh ini loh wajah anak Nah, begitu juga dengan Pancasila ya. Jadi ketika masih diusulkan itu belum ada yang tahu bunyinya yang seperti apa ya. Tapi ketika sudah disahkan ya, sama kayak kalian ketika lahir berarti kan sudah sah, itu udah pada bisa melihat, oh punya irung, punya kuping, nah wajahnya bagus, cantik. Nah, Pancasila juga sama, ketika sudah disahkan berarti sudah ketahuan, oh isinya seperti ini. Nah, jadi yang tepat itu sebenarnya hari lahirnya Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus ya. Nah, tapi ini namanya pemerintah kita ya sangat pro dengan Bung Karno ya, jadi disahkanlah tanggal 1 Juni ya. Itu adalah pembelokan sejarah okay. Nah, tapi nanti kalau kalian sudah dewasa kalian perdalam lagi. Nah, itu tugas kalian ya, sebab kalau yang sekarang ini nggak bisa lagi ya merubah ya. Nah, jadi kalau kalian menjadi sejarawan ya jangan sekali-sekali membelokkan sejarah ya. Sebab kenapa? Nanti ketahuan cucu-cucu kalian yang akan meluruskannya ya. Jadi yang mungkin yang sekarang banyak kesalahan-kesalahan, nanti tugasnya generasi kalian yang akan meluruskan sejarah yang benar itu bagaimana ya. Ya, jadi jangan sekali-sekali membelokkan sejarah ya. Nah, jelas di sini pada tanggal 18 barulah disahkan dan bunyi sudah ketahuan. Ada 5 ini: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang berada, persatuan Indonesia, nah, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ya sudah jelas ya. Dan ini Pancasila ini terdapat pada Piagam Jakarta ya, atau Jakarta Charter. Nah, ini juga sama, Jakarta Charter itu karangan yang membuat itu adalah para tokoh-tokoh bangsa ya, terutama Muhammad Hatta. Itu perannya luar biasa Muhammad Hatta itu
Ya, jadi dia yang merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan ternyata yang dipakai itu adalah usulan dari Muhammad Hatta itu, ya, dari Piagam Jakarta itu. Nah, nanti kalian cari di buku juga ada isi Piagam Jakarta itu sama persis dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, ya. Nah, dan Pancasila pun ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ya. Nah, ini ya sejarah Pancasila, ya. Tadi namanya kitabnya Kitab Sutartoma karangan Empu Tantular. Nah, diingat-ingat itu, ya. Dan tokohnya ada 3, Supomo, ya, Muhammad Yamin dulu, Supomo, baru Insinyur Soekarno, ya. Nah, ayo lanjutkan dibaca sampai mana tadi? Kepribadian, pandangan, terus Masyarakat Indonesia yang terdiri atas 3 suku, bangsa yang hidup dari buku budaya masing-masing, budaya berdasarkan atas ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. diperlukan globalisasi kepri kinang do gambaran kok se baca se ya.
sekarang perannya ya. Peran Pancasila dalam menjaga keberagaman ya. Nah, yang sudah Bapak sampaikan dulu ya, Pancasila pernah dulu diobrak-abrik ya oleh organisasi terlarang. Apa nama organisasinya dulu itu? Yang mengobrak-abrik Pancasila, pengkhianat. Apa organisasinya dulu? Yang membunuh para jenderal? Dulu lo berapa sampaikan berkali-kali lo, apa nama organisasinya? Yang membunuh para alim ulama, pemuka agama pada dibantai, dibakar hidup-hidup. Siapa namanya? Organisasinya apa? K apa? Apa lain namanya? PKI, diling-iling. Lah oke, diling-iling ngopo dikandani bolak-balik ora digateke. Apa nama organisasinya tadi? PKI. Diling-iling apa kepanjangannya PKI? Ora mudeng. Partai apa? Komunis Indo. Apa kepanjangannya PKI? Apa kepanjangannya PKI? Baleni sing banter, apa kepanjangannya PKI sing jelas? Apa kepanjangan PKI? Nah, diling-iling. Udah Bapak sampaikan sekarang gak bisa tanya lagi, bablas lali. Diingat-ingat ya. PKI itu Partai Pengkhianat Bangsa Indonesia ya. Karena perbuatannya sangat keji di luar nalar manusia ya. Hewan saja nggak ada yang memakan anaknya ya, nggak ada yang membunuh saudaranya ya. Tapi PKI nggak main-main ya, saudaranya saja dibunuh ya, bahkan saudara kandung pun dibunuh karena berbeda paham ya. Nah, bunuhnya nggak langsung bunuh terus mati, enggak, bahkan sampai ada yang disiksa ya. Penyiksaannya sangat keji sekali ya. Makanya kalian generasi muda sekarang Bapak udah berkali ngandani ya, nggak bosan-bosan Bapak ngandani kalian ya. Tujuannya apa? Jangan sampai terjerumus ya. Diingat-ingat pesan-pesan Bapak ya. Setiap hari Bapak ngajarkan, Bapak selalu memberikan nasihat. Ingat-ingat nasihat-nasihat itu ya, karena tugasnya guru itu cuma memberikan nasihat. Nah, terserah kalian mau menanggapi apa tidak, mau melaksanakan apa tidak. Nah, itu terserah kalian ya. Nah, kalau kalian menanggapi ya, dilakukan dengan benar-benar, nah insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses ya, dunia akhirat ya. Tapi kalau cuman sak bodoh ya dikandani belas ya, ya ora digateke semene sak karepku yo wis ya, Pak Agung juga sakarepe Pak Agung ya. Nanti jangan sampai-sampai mengikuti pola-pola pemikiran PKI ya. Jadi apa yang dilakukan PKI itu membunuh ya, para alim ulama dibunuh ya, para santri-santri pondok pesantren dibunuh, guru ngaji ya, semuanya ya. Karena paham komunis itu paham yang tidak mengakui adanya agama. Dia nggak percaya dengan adanya Tuhan ya, pengennya hidupnya bebas ya, seperti hewan ya. Nah, kalau pengen hidupnya bebas seperti hewan, jadi hewan saja, jangan jadi seperti manusia ya. Sebab kalau manusia itu ada yang namanya pertanggungjawaban ya. Nah, tapi kalau hewan enggak, hewan mati ya wes jadi tanah ya. Tapi kalau manusia enggak, manusia mati masih ada pertanggungjawaban di padang mahsyar nanti ya, kelakuan kita. Nah, itu semua ini ditanyakan. Nah, ini ya salah satu organisasi terlarang ya, partai terlarang ya, yang memecah belah bangsa ya, dan juga yang menghancurkan Pancasila. Nah, tapi ternyata tidak berhasil ya, tidak berhasil. Nah, di sini ya. Nah, jadi Pancasila itu merupakan kepribadian dan pandangan hidup. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan ada soal apa pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila ya. Karena banyak nilai-nilai luhur yang bisa kita ambil dari Pancasila itu ya. Nah, apa saja? Nah, ini dari semua sila itu ya. Nah, kalian lihat di sini ya.
dasarnya sangat kuat, nah, sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Nah, sehingga kita tidak akan kehilangan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang pertama ini di bidang teknologi. Nah, IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ingat-ingat singkatannya IPTEK. Nah, kalau IMTAK kemarin apa Bapak bilang kepanjangannya IMTAK? Ya lali. Oh ya, eling-eling. Apa IPTEK kepanjangannya? IPTEK apa IPTEK kepanjangannya? Apa IPTEK? Kok pengetahuan dan teknologi tuh? I, ada I-nya depannya. IPTEK. Nah, I-nya ada ilmu, P-nya pengetahuan, Tek-nya teknologi. Nah, kalau IMTAK, apa IM? Nah kemarin baru sampaikan IMTAK kemarin diling-iling, lalu baru diulang nih bablas Gojek kok. Apa IMTAK? Iman dan apa taknya? Taknya apa? Takwa. Apa itu IMTAK? Nah, diling-iling singkatan-singkatan kayak ngono kae. Ya, singkatan populer di zaman kelas 1 udah disampaikan berkali-kali ya. Masa ya rapal-rapal. Ya, IMTEK dan IMTAK, ingat-ingat. Ya. Nah, sekarang ini kita belajar tentang musyawarah. Nah, ini isi-isi kandungan dalam Pancasila. Ayo, dibaca. Pak Doni dan Pak Badu bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak yaitu kambing dan sapi. Pak Ali mengusulkan agar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan semata pencari. Misalnya Pak Antos dapat peternak bebek mendapat bantuan bebek, Bu Rita penjual nasi goreng, dan Bu Parmi penjual barang kelontong mendapat bantuan berupa uang sebagai tambah modal usaha. Namun usul Pak Ali ini ditentang oleh Pak Doni dan Pak Badi karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Musyawarah untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Nah, ini juga sama terdapat dalam Pancasila, ya, sila keempat. Jadi musyawarah itu harus kita utamakan, ya. Nah, musyawarah itu apa Pak? Rembukan. Ya, jadi kita satu kelas kita rembukan, ya, omong-omongan bersama apa sih yang akan kita lakukan. Nah, itulah yang namanya musyawarah. Di rembuk desa. Kalau di desa kalian rembuk RT, ya. Kalau ada kumpulan RT, nah itu kan bapak-bapak kalian kan datang. Nah, itu nanti dia akan bermusyawarah untuk RT-nya bagaimana kemajuan RT-nya. Nah, kan itu sudah diajarkan juga ya dalam agama, dan di Pancasila pun juga ada sila keempat. Nah, ini harus kita amalkan ini, ya. Nah, contohnya di sini nih ada desa Sukamaju akan dapat bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi. Nah, apa yang dilakukan di sini oleh warganya ya? Mereka itu bermusyawarah, ya, bermusyawarah. Jadi kepala desa mengadakan rapat menentukan bantuan untuk warganya yang tidak mampu, ya. Nah, terus Pak Doni sama Pak Badu bersikeras, ya. Nah, dia itu berpendapat, ya, semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, ada kambing, sapi, nah, ya. Terus Pak Ali beda lagi. Nah, kan yang namanya musyawarah kan boleh, ya, boleh mengusulkan apa saja, ya.
Nah, Pak Ali mengusulkan bantuannya sesuai dengan kemampuannya, ya, kemampuan dan mata pencahariannya. Kalau misalnya dia pedagang, ya diberikan modal dagang. Kalau dia peternak, diberikan hewan ternaknya. Nah, sebab kenapa? Mungkin Pak Ali berpendapat, lah kalau dia seorang pedagang diberikan hewan ternak, ya otomatis dia tidak bisa mengurusi ternaknya karena sibuk berdagang. Nah, jadi maksudnya seperti itu, ya. Nah, tapi usulannya Pak Ali ditentang, ya, karena ya Pak Doni dan Pak Badu, ya, mereka berpendapat dibelikan hewan, ya, kambing dan sapi. Nah, jadi musyawarah seperti itu, ya, siapapun boleh mengusulkan, ya. Kalau tidak sepaham, ya tidak apa-apa, ya, yang terpenting jangan saling bermusuhan, ya. Jadi musyawarah itu tujuannya untuk mencapai kata mufakat, kesepakatan, ya, bukan untuk mencari pertentangan, ya. Nah, setelah selesai hasil musyawarah, apapun hasilnya itulah yang kita laksanakan, ya. Misalnya usulannya ini kita mintanya A tapi yang terjadi B, ya kita harus manut, ya. Jadi nama musyawarah itu tidak boleh membelot, ya, hasilnya apa ya harus kita laksanakan bersama, ya. Seperti itu namanya musyawarah, ya. Nah, lanjutkan pembelajaran 4. Nah, ini tentang kebudayaan. Nah, ayo dilanjutkan dibaca. Belajar budaya tentang saudara, melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai kewajiban eksekutif dalam menyikapi keragaman. Selain itu juga merupakan sikap dan kegiatan menunjukkan kenegaraan. Semboyan, menjadi bangsa terus. Selain aku budaya kita juga bisa mempelajari keahlian dari daerah dan suku lain. Berbagai termasuk rumah kayaknya di diri itu saja kayaknya yang bisa kita memperlukan pengenalan budaya dari daerah dan suku lain. Dengan mempelajari lagu dan tari dari daerah dan suku lain
Nah, beda budaya tapi kita tetap saudara. Ini yang paling penting, ya. Apapun budaya kita, apapun agamanya, apapun sukunya, ya. Mereka tetap adalah saudara kita, ya, saudara sebangsa dan setanah air, ya. Jadi saudara sebangsa, ya. Papua sana, yuk saudara kita, ya. Yang di Aceh sana saudara kita. Jadi namanya saudara sebangsa. Jadi saudara itu ada 3, ya. Saudara, ya, kandung, ya. Jadi saudara kandung yang ada di rumah kalian, kakak, adik, ya. Yang kedua saudara seiman. Nah, saudara seiman itu saudara yang seagama. Islam semuanya saudara, Kristen dengan Kristen semuanya saudara, Hindu semuanya saudaranya Hindu. Nah, yang ketiga saudara sebangsa dan setanah air. Nah, jadi kita satu negara ini semuanya adalah saudara kita, ya. Jadi namakan saudara ada 3, ya, kriterianya seperti tadi, ya. Nah, melestarikannya bagaimana? Nah, kita butuh sikap yang positif, ya. Nah, kenapa? Ya karena Indonesia itu memiliki keragaman suku dan budaya, ya, yang banyak sekali. Nah, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Nah, satu jua, ya, bukan satu juga, ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itulah semboyan kita, ya, yang terdapat di lambang negara kita di burung Garuda. Nah, di telapak kakinya ada pita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kalau dengan adanya itu maka kita tidak akan adanya rasa perbedaan, ya. Nah, karena semakin kita berbeda maka semakin unik, ya. Jadi nggak bisa semuanya harus sama. Contohnya kalian sama adik kalian atau sama kakak kalian, ya. Nah, pasti kan tiap hari berantem, ya, nangis, gelut. Nah, itu kenapa? Karena ada perbedaan, ya. Nah, karena ada perbedaan itulah makanya menjadi indah, ya. Nah, jadi nggak ada yang namanya perbedaan itu membuat kerusuhan. Yang membuat kerusuhan itu karena egoisnya, ya. Jadi kalau kita tidak ingin menjadi rusuh, ya jangan egois, ya. Jadi kita harus menerima semua perbedaan. Nah, Pak, dia pendapatnya berbeda dengan saya, Pak. Yuk biarin, namanya pendapat itu tidak bisa kita samakan, ya. Ada orang yang mengatakan ini boleh, ada yang mengatakan ini tidak boleh. Ya jangan saling gelut, saling melaporkan, tangkap polisi. Ya, oh Bapak kok senangannya kok lapor kayak anak kecil, ya. Oh, anak kecil, ya. Anak kan kalau gelut sama kawan-kawannya nangis kan pelan-pelan kan laporan tuh ke rumahnya. Ma, aku mau dipenakalin sama Iksan, ya. Oh kayak cah bayi. Nah, ini sekarang kelakuannya, ya, kelakuan para netizen yang ngono kuwi, ya. Beda pendapat laporan, beda pendapat laporan, ini kayak cah bayi, mending jadi cah bayi wae, ya. Usia SD. Ya, jadi pendapat siapapun harus kita hargai, ya. Kalau yang namanya saling lapor berarti dia tidak mau menerima perbedaan, malah justru mereka itu yang membuat memperkeruh suasana. Ya, mungkin kalian lihat di televisi itu rame, no? Saling lapor. Ya, ada mengatakan wayang itu haram. Nah, dengarkan dulu penjelasannya. Jangan langsung ujuk-ujuk divonis laporan, ya. Nah, maksudnya haram itu bukan kategori bendanya itu haram, ya. Karena banyak sekarang juga, ya, penyelewengan budaya. Jadi wayang itu buat hiburan, ya. Kalau kalian dengerin wayang kan buat hiburan malam-malam, ya. Nah, tapi banyak juga wayang itu yang digunakan bukan untuk hiburan, ya. Misalnya, ya, manten yang satu sebelah sana, yang satu sebelah sini. Lah itu menurut Projonggo Jowo itu enggak pas. Nanti kalau misalnya disatukan salah satu ada yang mati, akhirnya diruat. Nah, ruat ngundang wayang. Nah, itu kan tidak boleh seperti itu maksudnya, ya. Nah, jadi sama juga kita mengundang jin. Nah, acara pernikahan itu kan acara yang barokah, ya, acara yang penuh hikmat. Nah, aku tidak mengundang jin, ya, itu yang tidak boleh seperti itu maksudnya, ya. Jadi bukan haramnya bendanya itu enggak, ya. Nah, semua benda itu tidak bisa dikatakan haram,
ya. Nah, peruntukannya untuk apa? Nah, ketika dia peruntukannya benda itu untuk hal-hal yang haram, nah maka bisa dikatakan dia itu perbuatannya haram, ya. Seperti itu. Dia jangan saling lapor, kalau juga dewasa jangan kayak ngono kuwi kancane beda pendapat lapor polisi gini ditangkap sisan gini penjara sisan. Nah, ya kayak bocah cilik, nggih. Nah, jadi jangan sekali-sekali ya kita ketika berbeda pendapat ya jangan minta orang itu harus sama pendapatnya dengan kita, nggak mungkin ya. Nah, yang paling penting apa di sini? Nah, lihat-lihat di sini mengembangkan budaya kalian ya. Ya budaya kita di sini apa toh? Nah, ini kita kembangkan ya. Yang pinter nari kembangkan tarinya ya. Lewat melu ikut sanggar tari ya. Yang pintar musik kembangkan di musiknya, dengan musiknya apa yang kalian kuasai ya. Gitar ya, piano, organ, gendang ya. Mungkin alat musik Jawa ya, atau suling atau trompet ya. Apa yang bisa kalian gunakan itu kalian kuasai ya. Nah, atau atraksi-atraksi ya, atraksi barongsai, reog ya yang ada di sekitar kita ya, terus apalagi taklek ogleng ya, ada macam-macam yang atraksinya itu ya, tari big dance. Nah, kalau kalian bisa pelajari ya, tapi ingat jangan sekali-sekali memaksakan. Kalian pinter nari kan diajak ayo melu aku, padahal kancane ora bakat ya, nggak boleh ya, karena bakat seseorang itu berbeda-beda. Nah, contohnya di sini kelas iki ya, bapak aja kan main suling aja dia yang bisa, dia yang tidak ya, karena bakatnya beda-beda ya. Bapak juga tidak memaksakan, kalau nggak bisa ya wes ya. Nah, tapi terus belajar, jangan sampai tidak bisa ya, eman-eman ya. Dulu bapak juga belajar suling ketika kelas 5 sama seperti kalian ya. Nah, padahal bapak belajar cuma sebentar itu ya, paling bapak belajar sekitar 6 bulan nggak ada ya, karena bapak pindah sekolah lagi ya. Ketika bapak masih SD bapak kerap pindah-pindah itu, jadi bapak tahu daerah sana, bahkan sampai pernah ke Jawa Barat ya, di Jakarta, di Bekasi. Nah, banyak best system udah bapak jumpai. Nah, beda-beda di sana juga. Nah, ya, jadi ketika bapak belajar suling itu usia kelas 5 ya, dulu itu masih catur ulan 1 dan catur ulan 2, jadi 4 tahun ya. Nah, bapak belajar cuma itu toh. Nah, masih ingat sampai sekarang ya. Nah, kalian juga sama ya, bahkan setelah bapak lulus dari SD itu nggak pernah dipakai lagi ilmunya ya. Bapak pakai lagi ketika bapak mengajar pertama kali di Wonogiri sana ya. Ya masih ingat ya, lagu yang pertama apa bapak itu ya, Twinkle Twinkle yang bapak sampaikan itu kepada kalian, itu lagu pertama yang bapak pelajari. Nah, kayak itu dasarnya ya, dasar dari bermain suling ya. Nah, jadi kemudian bakat kalian silakan kalian cari lagi ya. Pinter menggambar ya, kaligrafi, pinter pahat ya. Jadi seni Indonesia itu sangat luas sekali nggih. Nah, itu serah kalian bakat kalian di mana ya. Yang ahli di komputer silakan di komputer ya. Ya, yuk dilanjutkan lagi dibaca.
para siswa paling bawah dewe nduk. Nah, di sini salah satu bentuk dari kesenian ya. Namanya mempersembahkan pentas seni. Jadi pentas seni itu semua seni ya. Yang pinter nyanyi ya, bernyanyi, yang pinter menari, menari. Nah, ini biasanya dilakukan kalau dulu sebelum masa pandemi ini tanggal pitulasan. Ya. Kalau pitulasan biasanya di kampung-kampung kita kan banyak itu ya, pagelaran seni ya. Ada yang baca puisi, ada yang menari, ada yang break dance dan macam-macam. Nah, cilian Bapak sampai 17 Agustus rame ya. Nah, karena dikoordinir dari RT sini menampilkan apa saja tari, wah macam-macam tari ya. Tadinya ada tari Jawa ya, ada tari daerah, ada tari modern. Nah, ya. Nah, sama juga di sini di SD Juara ya, dia mengadakan pentas seni ya untuk menumbuhkan percaya diri teman-teman ya, jadi para siswanya ya. Kegiatan sini apa saja? Nah, di sini dilihat di sini ya. Yang pertama dimulai dengan penampilan seni tari ya dari kelas 4 ya, dengan musik bermain layang-layang. Nah, terus dilanjutkan dengan nyanyi lagu Mas Pramuka. Nah, kelas 3 nggak mau ketinggalan. Nah, kelas 3 juga sama, mempersembahkan lagi ya lagu-lagu keagamaan ya. Ya, dan lain-lain. Nah, itulah yang dinamakan ya keragaman di situ itu, okay. Nah, jadi kalian bakatnya apa? Nah, ketika 17 Agustus, nah di desa kalian pernah nggak 17 Agustus ada pentas-pentas seni ngono kayak? Nah, kan sebelum masa pandemi pasti ada ya, tapi sekarang udah 2 tahun ini ya. Terus tidak ada lagi. Tempat Bapak juga sama ya, sudah beberapa tahun ini sudah tidak ada lagi ya. Dulu pernah mengadakan ya ngundang orgen juga ya, makanya soundnya rason cilik-cilian, songnya wong mantu ya, karena tempat Bapak untuk semua peralatan buat orang mantu komplit ya, tenda punya ya, sound punya. Nah, jadi enak. Nah, tinggal golek penyanyi. Nah, penyanyi pun juga tempatnya Bapak sudah ada ya, pinter nyanyi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi budaya apapun ya yang kita miliki, kalau keahlian apapun ya, kita silakan dikembangkan ya. Nah, sekarang ini dilanjutkan lagi dibaca. Ukuran
sekarang kita belajar tentang bagaimana perilaku kita di sekolah. Nah, jadi sekolah ini ya itu contoh dari masyarakat yang ukurannya kecil. Nah, karena kenapa banyak keragaman ya, kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya. Coba kalian amati ya, kelas 1 bagaimana, kelas 2 bagaimana, kan beragam sekali ya. Kalau kalian lihat anak-anak kelas 1 suka bermainnya apa, nah berbeda dengan anak kelas 5 ya, karena sudah agak dewasa ya. Beda lagi dengan kelas 6. Nah itulah yang namanya keragaman ya. Nah bagaimana sikap kita mengatasi keragaman itu? Nah yang pertama di sini yang paling penting, menghormati dan menghargai. Nah jadi kita harus menghormati ya, dan menghargai sesama teman kita yang disebut dengan namanya toleransi. Jadi toleransi itu menerima perbedaan ya. Nah, jadi kalau kalian tidak mau menerima perbedaan, apa-apa asal lapor, berbeda pendapat dilaporkan ke polisi, alasannya bisa membuat kericuhan, padahal gara-gara laporan itulah menjadi ricuh. Nah, itu namanya tidak toleransi, tidak mau menerima perbedaan. Nah, masa kalah kalau bocah cilik ya. Anak kecil aja kalau berantem gelut, orang enek sak menit tahu-tahu wis gojekan bareng. Nah, ya, jadi jangan seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat-lihat media hati-hati juga ya. Banyak media yang sukanya memprovokasi ya. Yang mending kayak cah-cah cilik, ayo gelut berantem. Karena Bapak juga cilik-cilik, Bapak juga gelut pernah ya. Enggak sampai 5 menit ya rukun ya gojekan nih. Nah, ya namanya anak-anak seperti itu. Ya. Nah, jadi hormatilah ya. Nah, hormati pendapat orang lain ya. Kalau kalian ingin dihormati ya maka hormatilah orang lain ya. Nah, yang kedua apa di sini? Menolong ya tanpa membedakan ya. Jadi tanpa membedakan dia pintar ya, dia bodoh, dia kaya, dia miskin, hilangkan itu ya. Sebab orang kaya pun juga perlu pertolongan, gak hanya orang miskin saja ya. Nah orang kaya apa Pak pertolongannya? Nah coba kalau di jalan bannya bocor, apa bisa dia nambal sendiri? Ya kan nggak bisa. Makanya dia minta tolong sama tukang tambal ban. Nah kira-kira tambal ban itu lebih miskin atau lebih kaya dari yang punya mobil? Lebih apa? Yang punya yang lagi nambal ban itu lebih miskin atau lebih kaya dari yang punya mobil? Nah lebih miskin. Jadi orang kaya pun juga membutuhkan orang miskin. Jadi jangan sombong mentang-mentang kaya, mentang-mentang pintar, ya mentang-mentang memiliki kedudukan ya. Karena semua apapun yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Nah, jadi sewaktu-waktu titipan itu ya, kalau kalian dititipi barang ya. Barang itu sewaktu-waktu bisa diambil enggak sama yang punya kalau dititipkan? Nah, bisa kayak kalian nitipin uang ke teman kalian. Nah, sewaktu bisa kalian ambil. Ya, dan teman kalian nggak punya hak atas barang itu karena cuma titipan. Nah, kita juga sama, jabatan, ya, kekayaan, nah itu semuanya hanya titipan. Nah, nanti kalau sewaktu diambil ya kita harus menyerahkan, ya. Kayak jadi para pejabat. Nah, mungkin sekarang jadi pejabat. Ya, tapi kalau nanti sudah diambil jabatannya, ya dia juga sebagai warga negara, dia jangan sombong, ya. Nah, dibantulah siapa saja teman-teman kita tanpa melihat ya asal usulnya ya. Nah terus apa lagi ini? Menumbuhkan semangat persaudaraan ya. Nah, Bapak sampaikan yang berkali-kali ya, musuh satu itu banyak ya. Memiliki teman 1000 itu sedikit. Nah ya itu ada perumpamaan seperti itu. Jadi perbanyaklah teman ya, dan jangan cari musuh ya. Sebab kalau kita banyak teman kita enak. Kalian punya teman di Malang, kalian duluan ke Malang ya, bisa mampir ke rumah teman ya. Punya teman di Solo, mampir ke rumah teman di Solo. Punya teman di Bali, mampir di Bali, kan penak toh ya. Tapi kalau punya musuh bingung nih, Purwantoro punya musuh, mau lewat sana udah ketahuan musuhnya, kok takut dihajar, akhirnya lewat mubeng-mubeng ya, kan malah repot. Ya, jadi lebih baik kita banyak teman ya. Jadi tumbuhkanlah rasa persaudaraan. Kita anggap semua ini adalah teman kita, saudara kita ya, meskipun dia beda agama, beda suku. Nah, mereka
masih saudara kita, saudara satu bangsa, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini ya. Ya, kita lanjutkan pembelajaran 5 ya, biar cepat selesai nanti. Nah, nanti tugas kalian lagi membuat ini ya. Nah, ya, membuat sebuah poster ya. Dari Canva kemarin kan kalian sudah membuat kartu ulang tahun ya, ucapan ulang tahun. Nah, sekarang kalian membuat poster. Nah, poster tentang pentas seni. Nah, silakan nanti dibuka lagi Canva-nya ya. Nah, cari ya, bebas ya, pentas seninya mau judulnya apa terserah kalian ya. Ya, nanti lihat ini kan sudah Bapak berikan juga ini bukunya ya di grup, silakan dicari ya. Nah, gambarnya namanya seni ya, pasti ada gambar-gambar seninya, boleh gambar alat musik, boleh gambar orang nari atau gambar apapun. Nah, nanti judulnya apa terserah kalian ya. Nah, silakan nanti menggambar di Canva, dikirimkan ke grup ya. Yang kemarin yang belum silakan dibuat ya. Nah, kalau pengen belajar silakan dibuat ya. Kalau nggak mau Pak, ya silakan bebas. Mau Bapak apa dadak nguyak-nguyak. Ya, kalau Bapak ngasih tugas itu ya udah laksanakan. Nah, nggak usah dadak taren-taren, Pak kapan kumpulinnya ya. Mau kasih tugas hari ini dan digarap, nggak usah menumpuk-menumpuk, oke? Nah, sekarang kita belajar di sini ya. Ini tentang IPA lagi ya. Perubahan benda, ingat-ingat kemarin ya. Sampai mana tadi bacanya? Lanjutkan ini. Nah, sekarang kita belajar peristiwa mengembun. Nah, ini yang sering kalian alami ya, tapi kadang-kadang tidak kita perhatikan. Nah, mengembun itu apa toh Pak? Nah, kalian minum es ya, kok tiba-tiba plastiknya yang di luar es kok basah? Oh, jujur plastiknya bocor. Nah, padahal plastiknya tidak bocor. Nah, itulah yang dinamakan peristiwa mengembun ya. Terus pagi-pagi ya, subuh-subuh ke masjid. Nah, lewatin rumput loh. Kok rumputnya kok teles? Padahal semalam tidak turun hujan. Nah, itulah yang dinamakan mengembun ya. Nah, jadi mengembun itu titik-titik air ya yang berada di titik-titik air yang ada di dinding ya tempat air es tersebut. Nah, mengembun lain yang sering kita jumpai yaitu ketika pada pagi hari. Nah, seperti itu nggih. Nah, jadi mengembun itu udara mengalami pengembunan karena udara di sekeliling gelas atau plastik melepaskan kalor ya. Atau panas kepada es di dalam wadahnya. Nah, sehingga suhu udara di luar gelas atau plastik lebih besar ya, atau tinggi ya dibandingkan dengan suhu es yang ada di dalam plastik. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kalian lakukan percobaan sendiri ya. Nah, ini yang terakhir ya, kita lanjutkan. Nah, berarti ini kita sudah selesai sampai subtema 3 ya. Berarti besok hari apa? Jumat. Nah,
Besok setelah agama ya, setelah agama pamaf kita ulangan ya. Subtema 1 ya, subtema 1 ini, nggih. Nah, subtema 1 temanya tema 7 ya. Nah, kita ulangan. Yuk dibaca ini. Terus Ini harus mungkin putra putri penerus bangsa yang mempunyai luka sendiri meneruskan kitab kabar kami harus kewajiban melakukan seorang pahlawan sebagai pahlawan mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tantram. tentang dan bahagia dengan diri yang baik terkait jasa para pahlawan. Ya udah. Nah, di sini kita belajar bagaimana menghargai jasa para pahlawan. Nah, di sini ada kutipan, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, ya. Nah, jadi apapun peran para pahlawan, nah kita harus menghargainya, ya. Meskipun dia hanya sebagai pembuat nasi, ya. Membuat nasi, makanan itu juga berperan itu. Coba kalau yang perang nggak dikasih makan, ya lemes, ya, orang nasi dimakan, ya. Kalau nggak ada yang ngobatin, ya sebagai perawat, yuk mati semuanya, ya. Makanya apapun perannya, ya kita harus hargai. Di mana pahlawan itu zaman berperang itu, ya le bisa menang le tanganmu le rak sendel kayak kuping sih.
Nah, jadi yang namanya berjuang itu bukan hanya yang mengangkat senjata saja, ya. Mereka yang menyiapkan ya bahan makanan, ya, yang membantu ketika ada yang terluka. Nah, mereka juga disebut pahlawan. Ya. Ya, jadi pahlawan itu bukan hanya yang perang lawan Belanda tembak-tembakan mati, tidak, ya. Nah, termasuk juga mereka yang berperan dalamnya itu, ya. Karena nggak semua orang nggak bisa ya terlibat dalam peperangan ya. Kalau semua maju ke medan perang nggak siapa sing masakin orang enak, yuk mati kabeh pasukannya kelaparan ya. Nggak ada yang nyepake baju nih yuk pakai baju opo. Nah, jadi semuanya ya harus kita hargai ya. Nah, terus bagaimana tugas kita sebagai putra putri penerus ya para mbah-mbah kita yang telah meninggal ya. Nah, bagaimana cara di sini? Nah, yang pertama kita harus memiliki sifat kepahlawanan dalam diri kita. Nah, yang pertama apa? Rela berkorban. Nah, ini salah satu sifat kepahlawanan. Ya, para pahlawan rela mengorbankan jiwa dan raganya yang hanya dimiliki satu-satunya. Nyawanya mereka berikan. Ya, yang penting bangsa kita bisa merdeka. Nah, itu ya yang harus kita contoh juga. Jadi rela berkorbannya kita ya harus sama dengan rela berkorbannya para mbah-mbah kita ya. Nah, terus apa lagi? Berjiwa besar. Nah, para pahlawan juga sama memiliki jiwa yang besar. Ya, jiwa yang besar itu apa? Mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran ya. Ya, dan keikhlasan ya. Nah, jadi berjiwa besar itu dapat menerima ya dengan cara bagaimana ya? Kalau misalnya ada teman yang salah, ya dimaafkan, ya. Dan yang berbuat salah pun jangan lupa harus meminta maaf, jangan malah sombong. Woi salah kemaki kemayu malah petantang petenteng, ya itu malah salah. Kalau misalnya kita berbuat salah ya harus segera minta maaf. Dan yang disalahkan pun ya juga sama harus mau memaafkan. Nah itulah yang namakan berjiwa besar. Nah, kalau nggak mau berjiwa besar, jangan jadi manusia, jadi hewan aja. Ya, hewan itu nggak ada aturan. Ya, mau kayak orang pakai kelambi, karepmu. Ya, pernah ngeliat pitik pakai kelambi? Ada nggak? Ya, kan nggak ada aturan loh. Ya, apa enek pitik ngono kuwi mau masuk assalamualaikum ngono kuwi ora enek. Nah, namanya pitik itu orang duwe aturan. Ya. Nah, jadi kalau manusia nggak punya aturan berarti dia sama dengan hewan, ya mau sama maunya sendiri nggak ada. Ya manusia itu terikat oleh yang namanya aturan, ya. Nah, kita lihat lagi apakah ada materinya di sini. Nah, ini ya ini salah satu contoh gambar-gambarnya ya. Nah, ini silakan kalian menggunakan Canva ya. Nah, nanti diedit ya ini sudah selesai. Nanti diedit cari ya tentang poster. Ya, poster untuk kegiatan pentas seni. Ya, pentas seni. Ya, seperti yang di atas tadi yang Bapak sampaikan tadi ya. Nah, pentas seninya bebas ya ini. Ya, judulnya dari dulu sebelum kalian membuat ya kalian membuat dulu tulisannya di buku ya di buku tulisannya apa dulu kalian desain dulu ini kira-kira tulisannya ini nanti ketika sudah kalian buka Canva-nya nah tinggal mengedit judulnya ini ya kalimatnya ini nanti gambarnya apa ya gambar pun juga sama kalian beli bundaran dulu misalnya kan buku nah kalian tulis di sini bundar nah di sini dikasih gambar apa orang bermain meniup trompet. Nah, ditulis aja dulu orang meniup trompet. Nah, nanti di sini orang menari ya. Nanti di bawahnya tulisannya apa judulnya. Nah, nanti kalau udah jadi konsepnya ini baru kalian membuka Canva. Nah, dicari oh yang pojok sini tadi tak tulisanku ada orang meniup trompet, dicari gambar meniup trompet dimasukkan ya. Oh, judulnya ini tadi. Nah, buatlah judul yang menarik ya. Yang namanya iklan itu kan judulnya harus menarik ketika orang membaca wah jadi ada rasa wahnya ya sehingga tertarik akan ikut ya seperti itu
Nah, tempatnya di mana? Ya terserah kalian, mau di tempat desa kalian, mau di lapangan voli apa, di lapangan olahraga apa, bebas ya. Seperti itu ya. Gunakan Canva seperti yang Bapak sampaikan kemarin ya. Nah, ini kita sudah selesai, silakan dibuka bukunya. Ya, pembelajaran 3 ya. Kita lihat apa saja di sini ya yang kalian, nah itu sudah ada ya. Halaman 73. Nah, itu dasar-dasar ya. Nah, 74 silakan kalian kerjakan ya. 74, 75 ya. Kalau Bapak kon garap rasa gojekan ya. Ya, harus pelajaran keempat yang ayo lakukan ya. Halaman 76 ya. Terus halaman 77 juga sama. Nah, ini membuat surat. Nah, itu pelajaran keempat. Pelajaran kelima, pembelajaran 5, ayo berlatih halaman 79. Nah, ini bagian-bagian surat ya, identifikasikan ya. Kemarin sudah ada di buku itu ya, yang samping ini kop ini apa. Nah, silakan kalian tentukan ya. Nah, ini yang ayo belajar halaman 80, ini tugasnya online ya. Kalian membuat undangan ya, undangan untuk acara pentas seni yang Bapak sampaikan ini ya. Membuat desain semenarik mungkin ya, warna-warninya ya. Nah, enak. Zaman Bapak dulu, teman-teman Bapak gambar ngene iki manual ya. Nggak ada internet dulu, belum usum. Nah, tapi sekarang kalian bisa ya, gambar tari ya, orang nari kartun ya, gambar kartun penari Bali. Nah, nanti muncul banyak, tinggal di copy paste ya, enak ya. Silakan dicari, apalagi kalau punya laptop lebih enak lagi mengerjakannya pakai laptop ya. Nah, kan kalau pakai laptop layarnya lebih besar, jadi bisa disimpan-simpan mana-mana, dipindah-pindah enak bisa ya. Tapi kalau pakai HP keterbatasan sangat kecil sekali ya. Nah, tapi kalau pakai HP juga bisa ya. Itu ya. Terus mana lagi? Pembelajaran 6, ayo berlatih halaman 82 ya. Halaman 82 ya, itu yang kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan dulu ya. Kata inisial ya. Oh, ini kerap di depan tadi yang Bapak sampaikan tadi, rasa gojekan